yang Maha Pengasih, hamba Allah yang baik, yang sifat pertama yang harus kita miliki dalam surah Al-Furqan ayat 63 adalah tawadu. Tawadu itu adalah rendah hati, bukan rendah diri. Jadi jangan kebalik. Rendah hati, tawadu dan bijaksana. Menjadi pribadi yang tawadu dan bijaksana. Apa artinya dari ayat yang saya sebutkan tadi? Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati. Dan apabila ada orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kalimat-kalimat keselamatan. Berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Apapun yang kita miliki teman-teman sekalian, sejatinya semuanya dari Allah. Teman-teman punya ilmu, teman-teman pintar, ilmunya dari Allah. Sewaktu-waktu Allah mau cabut bisa, betul? Teman-teman hafal Quran, siapa yang pandai, siapa yang kasih kepandaian? Allah. Allah mau cabut, bisa. Teman-teman diizinkan oleh Allah kuliah di UGM, di UIN, di UNY, siapa yang kasih kecerdasan sehingga bisa masuk ke universitas negeri idaman setiap orang itu? Allah yang kasih kecerdasan, Allah yang kasih kesempatan. Kalau Allah ambil, kalau Allah tidak berkehendak, bisa Allah ambil. Siapa yang kasih kekayaan, siapa yang kasih kesehatan, siapa yang kasih jabatan, dan semuanya adalah Allah. Jadi saya punya cerita beberapa. Saya selalu cerita ini karena saya lagi berinteraksi intens dengan guru saya. Guru saya selalu mengatakan, saya selalu bilang, Syekh, saya sangat berterima kasih karena saya diizinkan belajar. Kadang kita kalau dikasih kesempatan belajar, kita tuh berterima kasihnya luar biasa, betul teman-teman sekalian? Saya tanya, saya betul-betul berterima kasih saya diizinkan belajar, saya betul-betul bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada Syekh. Kemudian apa kata Syekh saya? Semua ilmu dari Allah. Jadi tugas saya hanya menyampaikan, tugas saya adalah bersyukur kepada Allah dengan ilmu ini dengan cara mengajarkan kepada orang lain. Jadi beliau mengajarkan dengan menjadi pribadi yang tawadhu. Semakin berilmu semakin tawadhu, semakin ada isinya semakin tawadhu. Sama seperti pepatah yang sering kita dengar, padi semakin berisi semakin merunduk. Begitu. Jadi jadilah pribadi-pribadi yang tawadhu teman-teman sekalian, karena kalau Allah nggak berkehendak kita pun nggak dapat semua itu. Teman-teman datang pada hari ini karena Allah yang menggerakkan kaki teman-teman sekalian. Teman-teman tahu tentang ilmu-ilmu agama, teman-teman banyak baca, banyak dengar YouTube, sekarang banyak ceramah di YouTube. Teman-teman tambah pintar, hijrahnya tambah baik, jilbabnya semakin baik, itu semua adalah karunia dari Allah. Jadi nggak ada yang patut kita sombongkan teman-teman sekalian. Jangan pernah sekali-kali merendahkan orang lain atau memandang rendah orang lain, karena bisa jadi kita mengira bahwa dia rendah di hadapan kita, padahal justru mungkin dia lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kisah Uwais Al-Qarni, kisah yang masyhur, teman-teman pasti sudah tahu kisah itu. Uwais Al-Qarni orang yang miskin, punya penyakit kulit, tinggal di Yaman, dan waktu itu ingin sekali bertemu dengan Rasulullah SAW. Beliau sudah masuk Islam tapi tidak pernah melihat Rasul. Jadi berjalanlah jauh hingga menuju ke tempatnya Rasul, tapi tidak bertemu dengan Rasul karena Rasul masih berada di medan perang. Pulang kembali ke rumah dengan berjalan yang sangat jauh. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni adalah orang yang terkenal di penduduk langit teman-teman sekalian, karena ia punya pribadi yang birrul walidain, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Jadi dia pulang cepat-cepat pergi ke pulang kampung lagi, karena padahal begitu rindu ingin ketemu sama Rasulullah, padahal melewati dari kampungnya menuju ke tempat Rasulullah itu melewati hujan, badai, panas, berbulan-bulan lamanya. Tapi ketika sampai di tempatnya Rasul, nggak ketemu Rasul, langsung pulang lagi karena memikirkan ibunya. Padahal kerinduannya kepada Rasul membuncah, tapi dia ingin cepat pulang karena dia tahu ibunya nggak ada yang mengurusi. Singkat cerita yang ingin saya ceritakan, Uwais Al-Qarni tidak dikenali penduduk bumi. Dia tidak dilihat oleh orang miskin, punya penyakit kulit, nggak dikenali oleh orang-orang. Tapi ternyata kata Rasul, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya ada laki-laki datang dari Yaman namanya Uwais Al-Qarni, minta doa kepadanya, karena doanya mustajab didengar oleh Allah. Umar dan Ali bin Abi Thalib bukan orang sembarangan teman-teman sekalian, itu pemimpin berikutnya setelah Rasul. Rasul katakan, Umar dan Ali nanti kalau ketemu sama Uwais, minta ampun untuk kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Uwais adalah penduduk langit. Begitulah teman-teman sekalian. Jadi kalau kita bertemu dengan berbagai macam orang, jangan pernah merasa dirimu lebih suci, dirimu lebih pandai, dirimu lebih hebat. Bisa saja engkau dikenali penduduk bumi, tapi engkau tidak dikenali penduduk langit. Saya curhat sedikit nih, karena semua perempuan saya suka curhat teman-teman sekalian. Kadang kalau saya ceramah kemana-mana gitu ya, orang-orang mau salaman, orang-orang mau deket-deketan gitu. Dalam hati saya, ya Allah, ini baru kedudukan di bumi. Saya suka sedih sebetulnya dalam hati saya, karena saya memikirkan gimana ya kedudukan saya di langit. Sebagian orang mungkin kenal saya di bumi, tapi saya nggak tahu posisi saya di langit.
Begitulah teman-teman sekalian. Jadi saya hari ini duduk di sini, teman-teman duduk di bawah, bukan berarti saya tahu, saya tidak tahu. Ada kalanya nanti saya duduk di bawah, teman-teman yang duduk di sini, dan itu selalu terjadi setiap saat. Terkadang saya duduk di sini, terkadang besok saya akan duduk bersama dengan jemaah untuk mendengarkan kalimat-kalimat dari para guru, atau bahkan satu hari nanti teman-teman yang di sini, saya yang di bawah. Kita sama-sama belajar teman-teman sekalian. Jadi begitulah, jadi pribadi-pribadi yang tawadhu, yang rendah hati. Dengan begitu insya Allah Allah tambahkan ilmu kepada kita, insya Allah Allah tambahkan berkahnya kepada kita insya Allah. Berikutnya teman-teman perhatikan surah Al-Furqan 63, kelanjutannya adalah, dan apabila ada orang-orang jahil yang menyapa mereka, mereka mengucapkan kalimat keselamatan. Jahil artinya apabila ada orang bodoh yang menyapa mereka. Terkadang ada dalam kehidupan kita nggak tahu, tiba-tiba datang orang, tiba-tiba caci maki, marah-marah, tiba-tiba mengeluarkan kata-kata kasar, ngajak berantem dan sebagainya. Pernah punya pengalaman begitu? Atau tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, kita nggak buat apa-apa, tiba-tiba ada orang-orang yang mengganggu, mengusik kehidupan kita misalnya. Qaulus salama, ucapkan kalimat-kalimat keselamatan teman-teman sekalian. Ada orang marah-marah sama kita, kita juga marah-marah dengan kalimat yang serupa, atau mungkin dia caci maki kita, kita juga caci maki dengan kata-kata keras. Apa bedanya kita sama dia teman-teman sekalian? Betul nggak? Orang beriman punya akhlak yang berbeda, punya kata-kata yang berbeda. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Beda kan? Teman-teman yang udah belajar pasti beda. Karena biasanya output sesuai input. Apa yang teman-teman sering dengar, sering pelajari, sering berinteraksi dengan orang-orang baik, pasti outputnya keluarnya juga baik. Tapi teman-teman yang gaulnya dengan orang buruk, mendengarkan kalimat-kalimat yang tak berfaedah, keluarnya pun juga pasti kalimat-kalimat buruk. Betul nggak teman-teman sekalian? Jadi orang yang beriman, orang yang menjadi hamba Allah yang maha pengasih, kalimatnya adalah kalimat-kalimat yang baik. Hal ini dicontohkan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah SAW. Pada suatu ketika ada orang yang tiba-tiba mencaci maki, marah-marah di mukanya, di hadapannya Sayyidina Ali Zainal Abidin ini. Tentu saja pengikut-pengikutnya marah, ini orang kurang ajar sekali, tidak tahu apa ini orang yang salih, ini orang yang dimuliakan, tapi dia berbuat seperti itu. Kata Ali Zainal Abidin, justru berterima kasih kepada orang itu. Ali Zainal Abidin mengatakan, sesungguhnya yang engkau tidak tahu tentangku mengenai kejelekanku lebih banyak lagi daripada apa yang engkau sebutkan barusan. Jadi kalau ada orang yang mengata-ngatai kita atau mencaci maki atau mengucapkan kata-kata buruk, berterima kasihlah teman-teman sekalian. Kenapa? Karena sesungguhnya keburukan kita dia nggak tahu, yang banyak tuh masih banyak. Tapi dia hanya sebutkan keburukan yang sedikit. Yang banyak keburukan itu sedang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala aib-aib kita. Kita ini semuanya pendosa, betul nggak? Semuanya kita ini punya salah, semuanya kita ini pernah berbuat maksiat. Tapi Allah menutupi kesalahan kita teman-teman sekalian di mata manusia. Kalau seandainya Allah buka, niscaya orang-orang akan meludahi kita teman-teman sekalian. Kalau Allah buka siapa sesungguhnya diri saya, kalau Allah buka siapa sesungguhnya diri teman-teman semua, orang-orang akan meludah kepada kita, saking hinanya diri kita. Banyak dosa dan maksiat yang sudah kita lakukan teman-teman sekalian. Tapi karena Allah menutupi aib-aib kita di depan mata manusia, jadi orang hormat, orang sayang, orang senang kepada kita. Ya, begitulah ya. Jadi Ali Zainal Abidin mengatakan keburukan saya jauh lebih banyak daripada yang engkau tahu. Jadi kalau ada orang yang mengata-ngatai atau orang yang pernah menyakiti hati kita, kita katakan, ya Allah, kalau memang itu ada pada diri saya, ampuni saya ya Allah. Tapi kalau apa yang dia ucapkan tidak ada pada diri saya, ampuni dia ya Allah. Jadi semuanya berisi doa teman-teman sekalian. Jadi nggak perlu kita marah-marah, teriak-teriak, dendam dan sebagainya, nggak perlu. Semuanya doa. Kalau apa yang dia ucapkan memang betul ada pada diri kita, introspeksi diri. Ini nasihat juga untuk diri saya, introspeksi diri. Alhamdulillah ada pengkoreksi di dunia ini sebelum kita nanti dihisab di yaumul hisab. Alhamdulillah. Tapi kalau ternyata apa yang diucapkan fitnah, semuanya bohong, semuanya dusta, semuanya tidak ada, ya Allah ampuni dia ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Begitulah. Jadi semuanya berisi doa. Juga pernah pada suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang Yahudi yang menagih hutang. Jadi dulu Rasul memang pernah meminta pertolongan kepada orang Yahudi karena pernah ada di suatu kampung kelaparan sehingga Rasul harus meminjam uang. Kalau tak salah ceritanya seperti itu. Singkatnya belum jatuh tempo, tapi tiba-tiba orang Yahudi ini menagih kepada Rasul dengan kasar dan keras, ya dengan kasar, sehingga Umar bin Khattab marah, kurang ajar sekali orang ini, tidak sopan kepada Rasul.
berkata-kata keras dan kasar dan menyakiti tubuh Rasulullah. Jadi Umar bin Khattab marah. Apa kata Rasul? Ambil harta di Baitul Mal, berikan orang ini apa yang dia minta dan tambahkan. Kenapa ditambahkan? Sebagai balasan minta maaf, karena Umar bin Khattab telah menakut-nakuti orang ini. Jadi lihat Rasulullah justru bertambah baik kepada orang yang berbuat tidak baik kepadanya. Rasulullah ya. Jadi kita manusia biasa, tapi itu sebabnya kenapa Allah memberikan Rasul untuk kita teladani, supaya kita bisa berusaha untuk meneladani sikap-sikap Rasul. Walaupun ada kalanya manusia biasa kadang pengen dibalas juga gitu ya, cuman belajar dari akhlaknya Rasul dan pesan dari Al-Quran surah Al-Furqan 63, ada orang jahil yang ganggu, qalu salama, ucapkan kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat penuh keselamatan. Begitu, ini berlaku di zaman sekarang juga, tidak hanya di dunia nyata tapi juga di dunia sosial media. You are what you post. Ya, kamu adalah apa yang kamu post. Think before posting, berpikir sebelum kita mempost segala sesuatu di sosial media ya. Begitulah teman-teman sekalian. Jadi ciri-ciri orang yang tawadhu, ciri-ciri orang yang rendah hati itu yang seperti apa? Teman-teman kan ini anak kuliahan nih sebagian besar. Coba lihat para profesor, tawadhu nggak mereka? Orang-orang di kampus itu yang guru-guru besar tawadhu biasanya ya. Jadi kita belajar akhlak yang tawadhu, yang rendah hati dari para orang-orang berilmu, insyaallah. Teman-teman berjumpa dengan ulama-ulama besar, dengan syekh-syekh, tawadhu, rendah hati. Kalau kita lihat wajahnya adem, kita lihat wajahnya menenangkan, kita lihat wajahnya teringat akan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya ya. Biasanya orang berilmu seperti itu. Maka kita akan belajar ciri-ciri orang yang tawadhu, yang rendah hati itu yang seperti apa sih? Pertama, ia memandang rendah dirinya sendiri. Dia memandang rendah dirinya sendiri, teman-teman sekalian. Teman-teman mengira selama ini puluhan tahun sholat, udah pakai jilbab, ngaji, apakah itu diterima oleh Allah amalannya? Belum tentu. Ya memandang rendah dirinya sendiri, ya Allah, terimalah ya Allah, banyak amalan-amalan yang aku kerjakan yang belum tentu diterima oleh Allah. Jadi takut dia, takut pada dirinya sendiri. Karena belum tentu ibadahnya diterima oleh Allah. Itu ibadah, apalagi orang yang mengerjakan maksiat. Dia memandang rendah dirinya sendiri karena dia tahu dia bukan orang yang sempurna. Dia tahu dia orang yang banyak melakukan kesalahan. Dia tahu dia orang yang banyak kekurangan. Siapa yang tahu dirinya? Yang paling tahu dirinya sendiri. Dia punya dosa yang Allah sudah tutup aib di depan mata manusia. Betul kan? Kalau kita merenung, ya Allah, jahiliyah saya di masa lalu, ya Allah, pada saat saya nggak tahu agama, saya melakukan ini, melakukan itu. Menangislah untuk diri sendiri, teman-teman sekalian. Setiap hari kalau bisa. Sepertiga malam terakhir kau bangun, tangisi dirimu sendiri. Dosa yang kau lakukan seharian atau di masa lalu, dosa mata, dosa lisan, dosa telinga, dosa tangan yang memegang hal-hal yang Allah haramkan, dosa kaki yang melangkahkan ke tempat-tempat yang Allah benci, dosa hati yang benci, marah, iri, dengki sama orang, dosa pikiran yang suuzon pada takdir Allah atau suuzon pada orang. Menangisilah setiap hari dosa-dosamu. Menjadikan dirimu tawadhu insyaallah, karena engkau orang pendosa. Jadi engkau memandang orang lain, dirimu lah yang banyak dosa. Menjadikan dirimu rendah hati. Berikutnya, untuk menjadi orang yang tawadhu, yang harus engkau lakukan adalah menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Bisa jadi hari ini engkau di posisi atas, dia di posisi bawah. Besok bisa jadi kebalik. Teman saya pernah cerita, saya punya teman di Medan, beliau punya sekolah yang sangat besar, pesantren yang sangat besar. Beliau menunjuki sebuah foto, beliau bilang, ini dulu anak buah saya suka megang-megang tas saya. Jadi kemana-mana ada asisten yang bawain tasnya. Sekarang orang ini sudah jadi orang terkaya di Indonesia, salah satu orang terkaya di Indonesia. Jadi teman-teman sekalian, hargai orang lain. Hari ini mungkin engkau yang lebih berilmu, engkau memandang orang lain tak berilmu, besok dia yang jauh mungkin lebih berilmu daripada dirimu. Atau hari ini engkau diberikan harta kekayaan oleh Allah, dia miskin, besok mungkin dibalik keadaannya, dia yang kaya, engkau yang miskin. Ya, jadi Allah bisa menggilirkan keadaan setiap manusia. Jadi hargai orang lain, teman-teman sekalian. Hargai orang lain. Cerita sedikit nggak apa-apa ya. Jadi banyak intermezzo cerita-cerita kehidupan kekinian. Di Indonesia ini kita patut bersyukur karena kalau ada orang punya asisten rumah tangga, mbak yang kerja di rumah, itu kan banyak orang-orang Indonesia punya, ya kan? Akibatnya banyak orang yang tidak menghargai asisten rumah tangganya. Jadi saya sering tanya kepada asisten rumah tangga saya yang kerja sama saya, kenapa kamu berhenti dari pekerjaan sebelumnya? Ada yang mengatakan, iya majikan saya suka pukul, majikan saya meludah, majikan saya suka caci maki, begitu. Tapi kalau teman-teman pergi ke negeri Eropa atau nggak usah jauh-jauh lah, di Malaysia saja, asisten rumah tangga itu susah teman-teman sekalian, semuanya dikerjakan sendiri. Kalaupun ada itu orang kaya yang biasanya memiliki asisten rumah tangga. Lihat bagaimana cara mereka menghargai orang lain.
Kita ini karena banyak sumber daya manusianya, jadi seperti seolah-olah meremehkan tenaga seseorang, apalagi yang kita rasa di bawah kita. Padahal orang-orang di luar sana begitu menghargai jasa dari manusia. Itu intermezzo saja, jadi intinya adalah menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Kemudian yang ketiga, ciri untuk menjadi orang yang tawadhu adalah mudah menerima nasihat orang lain. Menerima nasihat orang lain. Kita ini bisa dinasihati oleh siapapun teman-teman sekalian, bahkan dari seorang anak kecil sekalipun. Jadilah seorang pembelajar, kita bisa belajar dari siapapun, dimanapun dan kapanpun. Maknanya adalah jangan engkau merasa tinggi dan sudah berilmu dan sudah tahu. Kalau engkau sudah merasa tahu, seolah-olah ini ada botol nih, botol air mineralnya penuh. Kalau diisi nggak bisa. Tapi engkau kalau menjadi pembelajar, termasuk saya, jadilah pembelajar, maksudnya kosongkan diri. Walaupun engkau sudah tahu, terkadang kita perlu ada orang yang mengingatkan kita lagi. Walaupun kita tahu sebuah ayat, misalnya, oh saya sudah tahu ayat itu, tapi terkadang kita perlu diingatkan lagi. Cerita lagi, boleh nggak saya sering cerita gini? Ada ayat cerita nggak apa-apa ya? Karena saya pikir cerita-cerita itu lebih kekinian, baru kita ntar masuk ke ayat lagi. Jadi guru saya pernah mengatakan, Oki, apapun yang kamu lakukan, ada satu ayat yang buat saya menangis sekali teman-teman sekalian. Bukan ayat, tapi saya post di Instagram saya, sebuah perkataan ulama. Saya post karena saya menangis waktu saya dengar syekh saya mengatakan begitu. Beliau mengatakan, ingat pesan ulama. Apa yang kita lakukan karena Allah akan berterusan, dan apa yang kita lakukan bukan karena Allah akan putus dan berhenti. Beliau menasihati saya ini pada saat saya sedang talaki dengan beliau. Jadi beliau bilang kalimat yang apa yang engkau lakukan karena Allah akan berterusan, engkau akan istiqomah dalam mengerjakannya. Tapi apa yang engkau lakukan bukan karena Allah, dia pasti akan putus dan berhenti. Jadi saya nangis dengerin nih teman-teman sekalian. Kalimat ini mengajarkan tentang keikhlasan. Ini berlaku untuk apapun. Teman-teman belajar Al-Quran karena Allah, dia akan berterusan. Tapi teman-teman belajar Al-Quran bukan karena Allah, dia pasti akan berhenti di tengah jalan, akan putus dan berhenti. Atau apapun itu bisa disambungkan kepada amal-amal soleh yang lainnya. Ya, jadi mudah menerima nasihat orang lain. Beberapa kali guru saya mengatakan, saya minta maaf, saya menasihati hal ini, saya tahu Oki sudah tahu, saya tahu Oki sering mengucapkan hal itu. Tapi kita sendiri perlu diingatkan, betul nggak teman-teman sekalian? Walaupun misalnya hari ini yang saya bacakan Al-Furqan misalnya, teman-teman sudah tahu semuanya, ada kalanya kita perlu diingatkan lagi. Atau pernah suatu ketika ada guru saya mengatakan, Oki, ketika engkau mengerjakan sebuah kebaikan, kemudian orang lain mengikuti kebaikan itu, mereka dapat pahala, Oki dapat pahala. Itu kan masyhur, maksudnya kita sudah sering tahu tentang hadits itu. Tapi nangis lagi. Jadi intinya mudah untuk mendengar nasihat orang lain. Ciri orang yang tawadhu, saya tidak mengatakan, dan saya berharap sama Allah bahwa saya dimasukkan golongan orang-orang yang seperti itu, tapi bukan saya riak menceritakan diri saya, bukan. Ini sebagai contoh teman-teman sekalian. Dan nasihat itu bisa didapatkan oleh siapa saja. Anak saya 4 tahun namanya Maryam. Saya kan punya program TV teman-teman sekalian, ada di Malaysia. Jadi program TV itu dakwah ke luar negeri, menceritakan tentang sejarah Islam lah. Kan ada di sebelum program itu mulai kan ada lagu, biasanya lagu bumper, biasanya orang TV bilangnya tuh soundtracknya lah sebelum masuk ke program itu. Jadi waktu itu saya sedang mereview soundtrack itu, karena maksud saya kalau misalnya soundtracknya nggak bagus saya mau ganti gitu. Jadi saya lagi dengar lah soundtrack itu. Terus tiba-tiba si Maryam bilang, Umah, nggak boleh Umah. Kenapa sayang? Umah kan ceramah, Umah kan ngaji, nggak boleh dengar lagu-lagu Umah, gitu katanya. Jadi umur 4 tahun. Karena saya hampir nggak pernah dengar lagu, tiba-tiba saya dengar lagu di depan dia, jadi dia bilang, Umah, nggak boleh Umah gitu. Kenapa nggak boleh apa? Umah kan ceramah, Umah kan ngaji, nggak boleh dengar lagu. Oh iya, akhirnya saya matiin. Tetap saya dengar sih, tetap saya dengar untuk review kan, tapi nggak di depan Maryam. Kayak gitulah. Jadi kita terkadang dapat nasihat dari anak ya, atau dari anak yang lebih kecil, atau dari siapapun. Terkadang kalau saya marah, namanya ibu-ibu kalau punya anak juga pasti nggak mungkin nggak marah ya Bu ya. Ada masanya kita marah. Kemudian Maryam tuh suka bilang, Umah nggak boleh marah Umah, la takdub walakal jannah gitu. Dia bilang jangan marah bagimu syurga. Karena dia belajar hadis itu di sekolah kan, jadi nggak boleh gitu Umah. Jadi ya Ustazah Maria, ya saya suka gitu. Jadi lucu lah. Jadi maksudnya adalah jadilah pribadi-pribadi yang tawadhu, mudah untuk menerima nasihat orang lain. Terkadang kita nggak tahu teman-teman sekalian, kita dapat nasihat dari siapa-siapa yang tidak kita sangka.
tahun 2011, banyak cerita nih ya. Tahun 2011 sampai tahun 2013 saya pernah bersama dengan teman-teman saya mengajar di Lapas Wanita Tangerang. Jadi banyak masuk ke situ orang-orang yang narkoba atau yang melakukan sebuah tindakan kriminal ya, ada yang pembunuhan dan sebagainya lah. Kemudian beberapa tetangga bilang, oke, mau ke lapas lagi gitu, kata tetangga. Emangnya nggak ada tempat dakwah yang lain apa gitu, maksudnya kenapa harus ke lapas? Nggak ngeri apa begitu katanya. Cuman akhirnya ketika saya ke lapas, saya dapat banyak nasihat teman-teman sekalian, nasihat-nasihat kehidupan. Dari kesalahan orang kita bisa belajar. Jadi kan kita nggak perlu melakukan kesalahan dulu baru kita belajar kan, dari kesalahan orang kita bisa belajar, dan itu adalah sebuah nasihat teman-teman sekalian. Begitulah, jadi saya pernah tanya sama seorang teman, Bu mohon maaf gitu, kalau boleh tahu, kalau ibu nggak mau cerita juga nggak apa-apa, kenapa Bu sampai bisa masuk ke sini, kadang kita kepo pengen tahu kan. Kemudian si ibu mengatakan, saya cemburu, suami saya berselingkuh dengan yang lain, akhirnya saya bunuh dan saya mutilasi, begitu katanya. Terus, oh iya, kita nggak boleh dengar langsung kaget gitu, astagfirullahaladzim, ibu ntar nggak mau belajar lagi ibunya, ya. Atau ada orang yang cerita, Boki gimana ya, saya ini udah belasan tahun di lapas ini. Namanya perempuan punya keperluan, akhirnya beliau cerita saya pacaran dengan sesama jenis katanya gitu. Gak mungkin saya katakan astagfirullahaladzim, ibu tahu gak kaum Sodom, sebuah kaum yang melakukan sebuah perbuatan dan Allah memberikan hukuman, kan gak mungkin gitu kan. Jadi